Ia lahir sebagai anak buangan, dibesarkan pencuri, dan hidup sebagai perampok. Lalu membunuh tuannya sendiri demi merebut kekuasaan dan perempuan paling berpengaruh di Jawa. Dari tangan pria inilah lahir kerajaan yang menjadi cikal bakal Majapahit. Ini bukan legenda biasa tetapi kisah paling gelap dalam sejarah Jawa, Ken Arok. Abad ke-12 Pulau Jawa masih dikuasai Kerajaan Kediri. Di balik kemegahan istana dan kitab-kitab pujian raja, rakyat kecil hidup keras. Kasta menentukan nasib, kelahiran menentukan masa depan. Di dunia seperti itulah lahir seorang anak tanpa darah bangsawan. Anak yang bahkan dibuang ibunya sendiri. Namun anak itu kelak mengguncang seluruh tanah Jawa. Namanya, Ken Arok. Sebelum membahas hidup Ken Arok, kita harus memahami satu hal penting. Kisah Ken Arok bukan berasal dari satu sumber tunggal. Sejarahnya terutama berasal dari dua naskah besar Jawa kuno, Pararaton dan Negara Kertagama. Pararaton ditulis sekitar abad ke-15 hingga ke-16. Artinya, lebih dari 200 tahun setelah kematian Ken Arok. Karena itu, banyak bagian di dalamnya bercampur antara fakta sejarah, propaganda politik, dan unsur mistis. Sedangkan Negara Kertagama ditulis tahun 1365 oleh Empu Prapanca dan dianggap lebih resmi sebagai dokumen Kerajaan Majapahit. Menariknya, Negara Kertagama hampir tidak menceritakan sisi gelap Ken Arok. Justru Pararaton yang menggambarkan dirinya sebagai penipu, pencuri, penjudi, dan pembunuh. Dan itu membuat banyak sejarawan percaya ada kemungkinan Pararaton menyimpan jejak karakter asli Ken Arok sebelum ia dijadikan tokoh suci kerajaan. Menurut Pararaton, ibu Ken Arok bernama Ken Endok atau Ken Dok. Ayahnya, ada perbedaan pendapat. Versi legenda menyebut Ken Arok adalah anak Dewa Brahma. Tetapi para ahli sejarah modern menganggap kisah itu hanyalah legitimasi politik. Mengapa? Karena pada masa Jawa kuno, seorang raja harus dianggap memiliki darah ilahi agar kekuasaannya diterima rakyat. Masalahnya, Ken Arok bukan bangsawan. Ia berasal dari kelas bawah. Maka lahirlah cerita bahwa ia anak dewa. Versi yang lebih realistis menyebut ayahnya adalah seorang Brahmana atau rakyat biasa bernama Gajah Para atau Sri Jayamerta. Tetapi hampir semua sumber sepakat pada satu hal, Ken Arok lahir dari keluarga miskin di sekitar Sungai Brantas, Jawa Timur. Dan sejak lahir, hidupnya sudah dipenuhi penderitaan. Pararaton menceritakan, sesaat setelah dilahirkan, Ken Arok dibuang oleh ibunya ke kuburan Balumbang di tepi Sungai Brantas. Tidak ada kepastian mengapa. Sejarawan menduga, kemiskinan ekstrim membuat ibunya tidak mampu membesarkannya. Ada juga kemungkinan kelahirannya dianggap memalukan secara sosial. Ingat, di Jawa abad ke-12, anak dari hubungan di luar status sosial tertentu bisa menjadi aib keluarga. Bayi itu diletakkan begitu saja di dekat pemakaman. Dalam gelap dan hujan. Namun disitulah takdirnya berubah. Karena seorang pencuri bernama Lembong menemukan bayi tersebut. Dan sejak saat itu, masa depan Jawa mulai bergerak. Lembong pencuri jalanan. Di tangan orang seperti itulah Ken Arok tumbuh. Pararaton menggambarkan masa muda Ken Arok sangat liar. Ia gemar berjudi, mencuri, merampok, dan membuat kerusuhan. Bahkan disebut sering keluar masuk kelompok kriminal. Dalam naskah Pararaton disebut, Ken Arok melakukan perampokan dan kekerasan. Artinya, catatan kriminal Ken Arok bukan sekadar cerita modern. Ia memang dicatat dalam sumber sejarah Jawa kuno sendiri.
Justru disinilah kisah Ken Arok berbeda dari kebanyakan Raja Nusantara. Ia bukan pangeran baik hati. Ia datang dari dunia bawah. Apakah Ken Arok memang terlahir jahat? Atau keadaan yang membentuknya? Coba bayangkan hidupnya. Dibuang sejak bayi. Tidak punya keluarga. Dibesarkan penjahat. Hidup di masyarakat feodal yang hampir mustahil memberi kesempatan bagi rakyat kecil naik derajat. Di dunia seperti itu, kekerasan menjadi alat bertahan hidup. Ken Arok belajar satu hal sejak kecil, orang kuat mengambil apa yang mereka inginkan. Bukan meminta. Ini penting dipahami. Karena sifat licik dan brutal Ken Arok kemungkinan besar bukan muncul tiba-tiba, tetapi dibentuk oleh lingkungan keras sejak kecil. Dalam Pararaton, Ken Arok disebut sering membuat kekacauan di wilayah Kediri. Ia berpindah dari satu desa ke desa lain. Kadang menjadi penjudi, perampok, preman. Bahkan beberapa kisah menyebut aparat Kediri berkali-kali mencoba menangkapnya. Namun Ken Arok selalu lolos. Ada kemungkinan cerita ini dibesar-besarkan. Tetapi banyak ahli percaya, penggambaran Ken Arok sebagai kriminal memiliki dasar historis kuat. Karena berbeda dengan raja lain yang biasanya digambarkan suci, Pararaton justru mempertahankan sisi gelap Ken Arok. Dan itu jarang terjadi dalam sastra kerajaan. Lalu, hidup Ken Arok berubah karena satu orang, Empu Lohgawe. Menurut Pararaton, Lohgawe adalah Brahmana yang datang dari India. Pertemuan mereka menjadi titik balik sejarah Jawa. Karena Lohgawe melihat sesuatu dalam diri Ken Arok. Sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Empu Lohgawe melihat cahaya keluar dari tubuh Ken Arok. Dalam simbolisme Jawa Hindu, cahaya itu berarti wahyu kekuasaan. Lohgawe percaya Ken Arok adalah titisan Wisnu. Tetapi banyak sejarawan modern menafsirkan kisah ini sebagai propaganda legitimasi politik. Karena masalah terbesar Ken Arok adalah ia rakyat biasa. Bagaimana mungkin rakyat biasa menjadi raja? Jawabannya, ia harus dianggap dipilih para dewa. Maka muncullah kisah cahaya gaib, titisan Wisnu, dan takdir kerajaan. Tetapi meski unsur mistisnya diragukan, ada kemungkinan besar Empu Lohgawe memang melihat kecerdasan luar biasa pada Ken Arok. Karena Ken Arok memiliki kualitas yang langka, ambisi tanpa batas. Mengapa Lohgawe mau mengangkat mantan penjahat? Jawabannya mungkin bukan spiritual melainkan politik. Pada akhir masa Kediri, hubungan Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana mulai memburuk. Beberapa sumber menyebut Kertajaya dianggap merendahkan kaum Brahmana. Akibatnya, banyak Brahmana mencari sosok baru untuk melawan Kediri. Dan Ken Arok sangat cocok. Ia berani, tidak takut membunuh, pandai mempengaruhi orang, dan berasal dari luar sistem lama. Lohgawe mungkin sadar, orang seperti Ken Arok bisa dijadikan alat menggulingkan kekuasaan lama. Dengan bantuan Empu Lohgawe, Ken Arok mulai masuk ke dunia elit Tumapel. Saat itu Tumapel dipimpin seorang Akuwu bernama Tunggul Ametung. Akuwu kurang lebih setingkat penguasa daerah atau kepala wilayah bawahan Kediri. Dan disinilah, Ken Arok mulai bermain politik. Menurut Pararaton, ia kemudian dipercaya menjadi pengawal Tunggul Ametung. Bagi seorang mantan penjahat, ini lompatan sosial luar biasa. Tetapi Ken Arok belum puas. Karena di rumah Tunggul Ametung, ada perempuan bernama Ken Dedes. Dalam sejarah Jawa, Ken Dedes bukan sekadar perempuan cantik. Ia dianggap simbol wahyu kerajaan. Pararaton menceritakan satu adegan terkenal, angin menyingkap kain Ken Dedes dan Ken Arok melihat cahaya dari tubuhnya.
Loh Gawe lalu mengatakan, siapapun yang menikahi Ken Dedes, keturunannya akan menjadi raja-raja besar Jawa. Sejak saat itu, obsesi Ken Arok berubah. Ia tidak lagi hanya ingin kaya. Ia ingin tahta. Ken Arok adalah kombinasi berbahaya, mental jalanan dan kecerdasan politik. Ia belajar dari dunia kriminal bahwa orang bisa dimanipulasi. Orang bisa dijebak. Dan kekuasaan bisa direbut lewat tipu daya. Sifat liciknya terlihat jelas dalam pembunuhan Tunggul Ametung. Ia tidak membunuh secara terbuka. Ia memakai strategi, fitnah, rekayasa, dan propaganda. Kemampuan seperti itu tidak muncul dari istana. Itu lahir dari jalanan. Untuk merebut kekuasaan, Ken Arok membutuhkan senjata. Ia memesan keris kepada Empu Gandring. Saat keris belum selesai, Ken Arok marah dan membunuh sang empu menggunakan keris tersebut. Sebelum mati, Empu Gandring mengutuk bahwa keris itu akan membunuh 7 turunan Ken Arok. Kisah ini kemungkinan besar bersifat simbolik. Namun kutukan tersebut menjadi cara masyarakat Jawa menjelaskan rangkaian pembunuhan berdarah dalam dinasti Singasari. Inilah kelicikan Ken Arok. Ia meminjamkan keris Empu Gandring kepada seorang prajurit bernama Kebo Ijo. Membiarkan banyak orang melihatnya. Sehingga semua percaya keris itu milik Kebo Ijo. Lalu pada malam tertentu, Tunggul Ametung dibunuh. Dan Kebo Ijo dijadikan kambing hitam. Strategi itu menunjukkan kecerdasan psikologis Ken Arok. Ia memahami persepsi manusia. Ia tahu, orang percaya pada apa yang sering mereka lihat. Setelah Tunggul Ametung mati, Ken Arok mengambil alih Tumapel. Menikahi Ken Dedes. Lalu mulai menantang Kediri. Puncaknya terjadi tahun 1222. Dalam pertempuran Ganter, pasukan Ken Arok mengalahkan Raja Kertajaya. Dari kemenangan itu lahirlah Kerajaan Singasari. Ironisnya, Kerajaan Besar Jawa ternyata didirikan oleh mantan penjahat jalanan. Tetapi sejarah seperti membalas Ken Arok. Anusapati, anak Tunggul Ametung, akhirnya mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Dan ia membalas dendam. Ken Arok dibunuh menggunakan keris Empu Gandring yang sama. Kutukan itu seolah menjadi nyata. Ken Arok adalah bukti bahwa sejarah tidak selalu dibentuk orang suci. Kadang sejarah dibentuk oleh orang paling ambisius, kejam, dan berani mengambil risiko. Dari bayi buangan, menjadi perampok lalu pembunuh hingga akhirnya mendirikan dinasti besar Jawa. Dan mungkin, itulah mengapa nama Ken Arok tidak pernah benar-benar hilang dari sejarah Nusantara. Karena di balik semua darah dan pengkhianatan, ia berhasil melakukan sesuatu yang hampir mustahil, mengubah nasibnya sendiri. Menurut kalian, apakah Ken Arok seorang visioner besar atau hanya penjahat yang berhasil menang? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa subscribe ke channel Obrolan Haris untuk kisah gelap sejarah Nusantara lainnya. Saya Ken Utami, undur diri. Salam.